Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, ini saya udah mulai masak ya. Jadi kali ini saya mau masak masakan yang biasa aja, nggak ada istimewa, tapi enak buat saya ya. Jadi kemarin itu kan saya udah beli bayam, satu ikatnya 2000, banyak banget ya. Yang pertama itu kemarin saya buat pecel ya, dan masih ada sisanya. Dan ini mau saya bikin tumis bayam aja. Dan untuk pendamping bayamnya saya mau bikin tempe sama tahu tepung, tapi tepungnya mau pakai tepung beras aja teman-teman supaya kriuk-kriuk. Dan untuk bumbunya itu bawang putih, terus kemiri, ketumbar, garam, udah kayak gitu aja. Terus nanti ditambahin pakai kunyit bubuk supaya ada kuning-kuningnya gitu ya, bikin tambah selera. Nah ini mulai proses bikin tempe tepungnya ya. Jadi saya pakai tepung beras aja. Nah seperti ini tekstur tepungnya ya teman-teman. Jadi ini saya tambahin kunyit bubuk supaya warnanya menarik ya. Terus untuk tempenya saya iris tipis-tipis aja. Jadi tidak bikin keripik gitu ya, cuman bikin gorengan yang kering gitu teman-teman. Kalau mendoan itu kan tepungnya basah ya. Oke, sekarang digoreng dulu semuanya ya. Oh ya teman-teman, saya mau jawab beberapa pertanyaan ya. Kemarin ada yang tanya, Mbak, bikin videonya pakai kamera berapa dan kamera apa? Nah, jadi saya sekarang itu bikin videonya itu pakai satu kamera handphone Samsung A32 teman-teman. Jadi kalau misalkan mindah-mindah angle ya, tripodnya yang dipindah-pindah gitu teman-teman. Nah dulu awal saya bikin video pertama kali nge-YouTube ya, itu saya pinjem handphone anak saya teman-teman. Jadi dulu itu handphone saya yang biasa saya pakai itu kan Samsung J2 Prime. Nah karena kalau Samsung yang murah itu memang penyakitnya ada di memori gitu ya, suka nggak kuat nampung video banyak. Nah terus awal-awal bikin itu saya pinjem handphone Oppo-nya anak saya gitu. Nah karena anak saya itu juga untuk bikin tugas ya, karena dulu kan saya bikin videonya itu pas pandemi ya, anak saya untuk sekolah online. Akhirnya karena kepengen bikin video gitu ya, terus saya beli handphone Xiaomi Redmi 8 teman-teman. Nah, gara-gara saya beli handphone baru Xiaomi Redmi 8 ini, saya jadi bikin video terus teman-teman. Sebenarnya tuh ya, saya tuh sempat menyerah ya, karena bikin video nggak ada yang nonton gitu kan. Terus kayaknya waktu saya juga keteteran ya, ngurus rumah. Terus saya juga mondar-mandir Jakarta gitu kan, nengokin suami. Tapi saya tuh udah kadung beli handphone baru teman-teman, jadi merasa bersalah kalau misalkan saya udah mengorbankan beli handphone baru kok saya berhenti bikin video sih. Kayaknya sayang banget ya, mubazir, buang-buang uang. Terus saya nggak enak sama suami teman-teman, walaupun saya belinya tuh tidak ini ya, tidak dibeliin suami gitu ya handphonenya, karena saya memang punya pegangan juga sih, punya pegangan uang gitu ya, saya beli sendiri. Tapi saya tetap izin sama Pak suami, kira-kira gimana kalau misalkan saya beli handphone lagi gitu loh. Terus Pak suami kan mengizinkan. Nah saya pakai tabungan sisaan uang belanja gitu teman-teman. Padahal handphone Samsung J2 saya itu kan masih bagus ya kalau untuk komunikasi aja. Cuman karena saya kepengen bikin video akhirnya beli kan. Nah pas saya kepengen menyerah, pengen berhenti, saya tuh inget gitu loh, aduh saya kenapa harus beli handphone lagi sih, kayaknya tuh sayang ya kalau misalkan saya nggak lanjutin bikin video gitu loh teman-teman. Sebenarnya gara-gara handphone baru itu saya terus bikin video, walaupun
Dulu tuh nggak ada yang nonton teman-teman, beneran deh. Dulu tuh saya karena memang belum belajar ya gimana sih cara ngambil video yang tenang, yang bagus, terus ngedit yang enak gitu ya. Terus akhirnya kan saya belajar gitu ya, terus konsisten upload hampir setiap hari dulu pas bulan puasa. Nah, mulai naik, ya udah akhirnya diseriusin gitu teman-teman. Kalau dulu ya saya kepikiran nge-YouTube kenapa sih nggak ada yang nonton gitu, bukan karena saya memikirkan hasil atau duit dolarnya gitu, tapi karena saya kepikiran, aduh udah ngeluarin duit buat beli handphone baru. Sebenarnya itu teman-teman, karena kalau misalkan berhenti gitu ya, itu saya bener-bener nggak enak sama Pak suami gitu loh. Walaupun Pak suami mah orangnya bebas-bebas aja gitu ya, yang penting saya tuh happy bisa ngurus rumah, pokoknya tetap tanggung jawab dengan keluarga dan anak-anak lah intinya gitu. Tapi saya tuh jujur ya, kepikirannya bukan karena aduh saya belum dapat gajian tiap bulan nih dari YouTube, boro-boro mikirin gajian teman-teman. Ada yang nonton aja sampai 100 itu udah lumayan banget dulu tuh. Nah, terus akhirnya saya belajar sendiri tuh teman-teman, saya rajin nonton YouTube. Gimana sih cara edit yang bagus? Gimana sih cara nge-YouTube pakai handphone? Apa aja yang boleh dan apa aja yang nggak boleh gitu. Nah, dulu pas awal-awal saya ikut-ikutan tuh, teman-teman yang lain kan banyak yang pada ini keliling gitu ya ke channel-channel orang gitu ya. Saya juga ikut-ikutan karena memang ada penjelasan di situ ya. Salah satunya cara tercepat untuk menambah subscriber ya seperti itu teman-teman. Kita keliling ke channel orang, komen gitu. Itu mau nggak mau pasti subscribernya nambah. Terus setelah saya pikir-pikir, oh kok ini menyita waktu ya. Aku nggak seneng deh cara yang seperti ini gitu. Rumahku jadi berantakan, terus anak-anak juga nggak keurus. Dalam arti nggak keurus tuh makannya tuh nggak tepat waktu karena saya tuh udah megangin handphone terus nonton videonya orang terus gitu teman-teman. Jadi waktu saya tuh habis di situ. Akhirnya daripada saya nonton sebentar gitu ya terus komen, mendingan saya tuh belajar nyari gimana sih caranya edit yang bagus. Pokoknya aku pelajarin detail gitu teman-teman. Ya udah mulai dari situ saya udah mulai tidak jalan-jalan ke channelnya orang teman-teman. Jadi kalau misalkan saya nonton video orang benar-benar murni karena saya kepengen nonton, dan biasanya kalau panggilan hati kepengen nonton videonya orang itu dia tuh akan nonton dari awal sampai akhir karena memang kita tuh suka gitu loh, bukan karena kita tuh nggak enak nontonnya gitu teman-teman. Dan saya juga lebih seneng orang nonton video saya karena panggilan hati gitu loh, karena dia tuh memang kepengen bener-bener nonton video saya gitu loh, bukan karena nggak enak sama saya gitu teman-teman. Nah terus walaupun saya sudah sampai di titik ini ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, itu saya juga sering banget merasa capek, jenuh, bosan, dan ingin berhenti. Itu sering banget teman-teman. Tapi alhamdulillah saya juga punya beberapa sahabat konten creator gitu ya, yang selalu nyemangatin saya. Misalkan kayak Mbak Kori, Siti Aisyah gitu. Misalkan saya suka cerita, Mbak aku capek deh, kepengen berhenti gitu tuh. Dan mereka tuh selalu ini ya, selalu nge-push saya, ayo nggak usah berhenti, udah di titik ini sayang, kayak gitu. Akhirnya saya semangat lagi ya, sebaliknya kayak gitu teman-teman. Nah terus saya tersadar ya, harusnya saya banyak-banyak bersyukur karena banyak teman-teman konten creator yang ingin di titik seperti saya ini teman-teman. Makanya gunanya kita bersahabat gitu ya, saling support. Alhamdulillah teman-teman saya, masya Allah tabarakallah, pada baik-baik semua. Terus alhamdulillah saling support gitu ya. Terus kita juga saling mengingatkan namanya rezeki itu sudah masing-masing. Kalau misalkan pas giliran saya viewnya bagus, teman saya enggak, ya saya yang support gitu loh, karena memang saya yakin kayak gitu tuh kayak giliran gitu loh teman-teman kalau di YouTube tuh. Jadi ada masanya saya tuh lagi tinggi viewnya, nanti ada masanya juga saya turun.
terus baliknya teman-teman yang lain gitu loh. Jadi sebenarnya kuncinya bikin video ya, supaya konsisten itu kita tuh nggak usah mikirin kemana-mana gitu loh. Kita nggak usah mikirin hasil, yang penting kita bikin video dengan cinta, dengan happy kayak gitu loh. Terus akhirnya isi videonya itu bakalan nyampe ke penonton. Menurut saya seperti itu teman-teman. Oh ya, banyak yang tanya, Mbak, kenapa Pak suaminya itu tidak ikut di video sih? Sekalian saya jawab ya teman-teman. Jadi Pak suami itu eh, tinggalnya di Jakarta ya, maksudnya kerjanya kan kantor pusatnya di Jakarta. Nah, beliau itu sering tugas ke luar kota teman-teman, seperti di Papua, di Medan, Padang, Sulawesi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi beliau itu jarang pulang ya, misalkan kalau pas lagi tidak keluar kota gitu, dia pulangnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah, waktu Pak suami pulang itu kami benar-benar quality time bareng keluarga teman-teman, jadi tidak ada yang mainan handphone, karena jarang banget kan saya ketemu dengan Pak suami. Lah udah jarang ketemu Pak suami, masa iya saya sibuk bikin video, bikin mainan handphone, itu kayaknya sayang banget waktunya gitu loh teman-teman. Terus kami juga sepakat pokoknya kalau kita sedang kumpul dengan keluarga nggak ada yang sibuk dengan handphone gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah karena Pak suami juga tidak medsosan, anak-anak juga tidak suka media sosial, jadi enak aja gitu karena udah terbiasa tidak handphonean gitu teman-teman. Nah saya juga sebenarnya kurang ini ya, kurang seneng media sosial gitu teman-teman. Ya punya untuk lihat-lihat aja, lihat-lihat berita apa atau lihat gambar atau video apa gitu aja teman-teman. Nah jadi seperti itu ya jawabannya kenapa Pak Sunya tidak nongol gitu ya. Terus kalau anak saya itu, anak saya yang cowok itu kalau saya syuting harus saya curi-curi dulu teman-teman biar keambil gambarnya. Nah kalau anak saya yang cewek itu lucu teman-teman, kalau misalkan saya minta dek tak syuting ya gitu ya, terus dia bilang tapi nanti kalau bunda gajian adek ikut gajian ya, kan adek jadi bintang tamu katanya gitu teman-teman. Ya udah seperti itu jadinya teman-teman, bukan karena apa-apa. Nah kenapa sih Rumah Aura nggak pernah nongolin muka apa segala macem, jadi yang penting tuh isi videonya aja ya teman-teman gitu loh. Jadi nggak perlu saya narsis ya. Yang penting saya sampaikan isi videonya aja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah support saya sedemikian rupa, yang sudah setia nonton video saya, mau sebentar mau lama, pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang kepengen nge-YouTube, ayo semangat, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, nggak usah mikirin hasil, nggak usah mikirin gaji dulu, nggak usah nunggu rumah bagus, perabotan bagus, semangat aja, jangan stuck, pokoknya maju terus gitu loh. Kita tuh nggak bakalan tahu kalau kita itu belum mencobanya sendiri ya teman-teman. Nggak usah nunggu rumah bagus, nggak usah nunggu barang-barang atau perabotan kita bagus ya teman-teman. Kalau memang niat, insya Allah diberikan jalan rezeki dari Allah, semuanya itu bisa kita dapatkan dengan sendirinya teman-teman. Seperti saya ini dulu kan perabotannya juga masih biasa-biasa aja. Alhamdulillah ada hasil dari YouTube, saya bisa beli sedikit-sedikit, terus alhamdulillah juga banyak yang dapat dari endorsan juga begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.